got so motherfucking design on right now. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farel, Fernando, Alvin, Vici. kami akan mempresentasikan mengenai diskusi kelompok kami, yaitu penjajahan bangsa-bangsa Eropa di masa kolonial Belanda yang terjadi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali terkait kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Dari dulu, Indonesia memang sudah dikenal dengan kekayaan akan rempah-rempah, sehingga hal ini mengundang bangsa-bangsa Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh mereka ketika dilanda musim dingin. Yang kedua, motivasi 3G. Semboyan gold, glory, dan gospel adalah motivasi sekaligus salah satu faktor pendorong terjadinya penjelajahan dan imperialisme. Gold artinya bangsa-bangsa Eropa datang untuk memperoleh kekayaan. Glory memiliki arti bangsa-bangsa Eropa datang untuk memperoleh kejayaan. Sedangkan gospel artinya bangsa-bangsa Eropa datang untuk menyebarkan ajaran Kristen. Lantas, bagaimana pelaksanaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia? A. Adanya kekuasaan komisaris jenderal. Setelah konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia berada di bawah kendali komisaris jenderal. Pembentukan komisaris jenderal berdasarkan usulan Pangeran Willem ke-6. Komisaris jenderal terdiri atas 3 orang, yaitu Van der Capellen, Cornelis Theodorus Eluth, Arnold Ardian Buskes. Komisaris jenderal memiliki tugas pokok, yaitu untuk membangun daerah koloni agar dapat memberikan keuntungan bagi Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem ke-6, yaitu Regeringsreglement. Regeringsreglement adalah seperangkat undang-undang yang mengatur tentang tata pemerintahan kolonial Hindia Belanda semasa Pergerakan Nasional Indonesia. Ketiga komisaris jenderal tiba di Batavia pada 27 April 1816. Setibanya mereka di Batavia, mereka langsung mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Raffles. Kemudian, sebagai hasilnya, ketiga komisaris jenderal tersebut sepakat akan mengadakan program tanam bebas dan pengenalan pajak tanah di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Van der Capellen, kemudian ia diangkat menjadi gubernur jenderal sejak 16 Januari 1819. Sementara itu, Theodorus dan Ardian ditarik jabatannya oleh pemerintah Belanda. Masa pemerintahan Van der Capellen terjadi gejolak sosial politik di Pulau Jawa. Hal tersebut terjadi karena perubahan aturan sewa tanah pada 1823. Nantinya, perubahan tersebut akan menyulut perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian, pada tahun 1826, posisi gubernur jenderal di Indonesia digantikan oleh Dubus de Guichenes. Ia mengupayakan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan modal, kedua, menaikkan ekspor, ketiga, memperkuat pengaruh barat. Namun, ketiga upaya itu gagal dikarenakan penduduk miskin terlalu berat membayar pajak dan juga kehidupan agraris yang homogen menjadi penghambat bagi Belanda. B. Adanya sistem tanam paksa. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan tanam paksa dicetuskan oleh Johannes van den Bosch, yang kemudian ia diangkat menjadi gubernur jenderal untuk menjalankan kebijakannya tersebut. Sistem tanam paksa bertujuan untuk mendapatkan komoditas-komoditas yang laku di pasaran dunia. Dan lahan yang digunakan merupakan lahan milik orang-orang pribumi, serta tenaga kerja yang digunakan adalah orang-orang desa di Pulau Jawa yang dibujuk bahkan dipaksa oleh para penguasa lokal. 1. Ketentuan tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Pelaksanaan sistem tanam paksa menekankan pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi atau inatuna. Sistem tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stadsblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan tanam paksa sebagai berikut. A. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. B. Pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. C. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. D. Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda. E. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh pegawai pribumi atau pegawai Belanda. F. Setiap petani menyediakan dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman sesuai ketetapan Belanda. G.
Kewajiban menanam tanaman wajib dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk bekerja di pabrik milik Belanda. 2. Pelaksanaan tanam paksa. Ketentuan ini diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam sistem tanam paksa tampak mudah dan menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun rakyat. Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keuntungan sistem ini berhasil mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negeri Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada 1832 sampai 1867. Di sisi lain, sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Penghapusan tanam paksa. Pada 1840, pelaksanaan kultur stelsel menghadapi berbagai masalah. Tanda-tanda penderitaan di kalangan rakyat Indonesia mulai tampak. Sementara itu, kelaparan makin meluas di Jawa Tengah kira-kira pada 1850. Di tengah kondisi demikian, pemerintah kolonial Belanda justru menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Penderitaan rakyat Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama golongan humanis Belanda. Golongan humanis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah Belanda antara lain Douwes Dekker, Multatuli, dan Baron van Hövell. Berkat kritikan yang dilontarkan oleh Douwes Dekker, tanam paksa perlahan-lahan dihapuskan. Penghapusan terhadap jenis-jenis tanaman dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Tanaman lada dihapuskan pada 1862. Tanaman teh dihapuskan pada 1865. Tanaman tembakau dihapuskan pada 1866. Tanaman tebu dihapuskan pada 1870. Tanaman kopi di Periangan dihapuskan pada 1817. C. Politik liberal. Politik liberal atau politik pintu terbuka diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pengganti sistem tanam paksa. Penerapan kebijakan ini bermula dari reaksi golongan humanis terkait penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Reaksi golongan humanis terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia dimanfaatkan oleh golongan liberal. Golongan liberal Belanda menganggap kultur stelsel merupakan sistem tanam wajib yang sangat memberatkan rakyat. Oleh karena itu, golongan ini menuntut adanya pembaruan bersifat liberal. Golongan liberal menuntut parlemen Belanda membuka Indonesia bagi para pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni sebagai berikut. 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1864 untuk mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan parlemen Belanda. 2. Undang-Undang Gula. Undang-undang ini mengatur monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pihak swasta. Undang-Undang Agraria. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 yang mengatur prinsip-prinsip politik tanah di daerah koloni. Pembelakuan Undang-Undang Agraria pada 1870 resmi menandai dimulainya politik liberal di Indonesia. Pelaksanaan politik liberal. Politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka, open door policy. Memberlakukan politik liberal ditandai adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal di bidang swasta, perkebunan, dan pertambangan. Undang-Undang Agraria 1870 memberikan kebebasan kepada individu dan pihak swasta untuk mengelola tanah pemerintah. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mengizinkan penduduk non-pribumi memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, penduduk pribumi dapat menyewakan tanah kepada para pengusaha swasta. Akan tetapi, pengusaha swasta tidak dapat menyewa tanah milik pribumi yang digunakan untuk menanam padi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penyimpangan politik liberal. Meskipun perkebunan pada masa liberal mengalami perkembangan pesat, pemerintah masih memanfaatkan birokrasi tradisional. Pemerintah dan pihak swasta tetap menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Sementara itu, para penanam modal di asing memanfaatkan beberapa kepala desa untuk mendapatkan tanah sewaan dan pekerja pribumi. Dalam perkembangannya, pihak swasta tidak hanya menyewa lahan kosong milik pribumi, tetapi juga lahan persawahan. Pelanggaran ini terjadi
tidak hanya karena keserakahan pihak swasta, tetapi juga keinginan dari penduduk pribumi untuk menyewakan tanah agar mereka dapat bekerja di perkebunan sebagai buruh. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.